Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Nusantara saudara-saudaraku semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas misteri hari Sabtu untuk solusi keberuntungan hidup. Salah satu panduan para leluhur untuk lebih maksimal keberuntungan dalam aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang dimaksudkan dalam aktivitas tersebut? Hari Sabtu, saudara-saudara semua, itu baik untuk memulai menggali sumur atau membuat saluran air, tapi yang langsung dari mata air. Lalu baik untuk membuat pagar halaman atau suatu perbatasan wilayah dari domisili kita. Membuat lumbung padi atau gudang pangan, ini juga baik dilakukan pada hari Sabtu. Jadi seandainya kita punya usaha tetapi berhubungan dengan pangan, bahan pangan, itu untuk membuat lumbungnya atau gudang pangan itu dianjurkan pada hari Sabtu. Baik juga untuk membuat kandang ternak. Awal memulainya itu dimulai hari Sabtu. Itu juga dianjurkan untuk ternak, ya, membuat kandang ternak. Lalu menanyakan orang sakit. Menanyakan orang sakit atau berjumpa dengan orang berselisih dianjurkan untuk dilakukan pada hari Sabtunya. Biasanya nanti akan ketemu jalan keluar. Yang dimaksud dengan orang berselisih, kita punya saudara ataupun kita sendiri, ya, dari pihak kita sendiri punya masalah dan berlarut-larut. Itu biasanya kebanyakan ini bisa diselesaikan pada hari Sabtu sehingga bisa menemukan kata mufakat atau solusi yang baik yang bisa diterima oleh berbagai pihak. Insya Allah seperti itu. Saudara semua, ini untuk orang sakit, ya. Jika pada hari Sabtu ada yang menanyakan kepada saudara, atau mungkin dari pihak saudara sendiri ada yang sakit pada hari Sabtu, meskipun kita tidak tahu sakitnya berapa lama dan sakit apa, lalu orang tersebut datang menemui saudara hari Sabtu, ini awal sebabnya adalah dari sumur yang tidak terpakai. Biasanya ini sumur tidak terpakai di daerah perkotaan karena lahan sempit. Itu sumur ditutup, saudara, ditutup rata, tapi masih ada sumber airnya ini tertutup. Ini biasanya menyebabkan gangguan pada penghuni rumah. Nah, entah sakitnya berapa lama dan sakit apa begitu, dan datang kepada Anda secara kebetulan, tidak direkayasa, tanya, saya sakit begini, menurut medis sakitnya sakit begitulah, katakanlah darah tinggi, lambung atau apalah gitu, ya. Tapi kok sembuh kumat, ya Pak, ya, bagaimana ini, ya, solusinya. Tapi orang tersebut datang kepada saudara hari Sabtu. Itu asal muasalnya dari sumur yang tidak terpakai. Biasanya seperti itu. Lalu jika orang tersebut datang pagi hari menanyakan kepada saudara, atau saudara bertemu secara tidak sengaja,
menanyakan lagi tentang hal sakit, entah dari pihak dirinya atau mungkin saudaranya atau keluarganya. Waspada juga, ini akibat dari racun secara gaib atau istilahnya upas-upasan atau upas, atau sakit yang tidak murni sakit fisik. Dilambari oleh penyakit sihir dari orang yang tidak baik. Atau di sini orang tersebut salah berbicara sehingga menimbulkan rasa sakit hati dan timbul itikat orang yang tidak baik atau dongkol atau marah, mengeluarkan ujar atau sumpah, atau juga melemparkan kekuatan gaib jahat lewat seseorang kepada si sakit. Juga perlu diwaspadai. Ini kalau pagi hari menanyakan hal sakit kepada Anda secara tidak sengaja bertemu dan menanyakan hal itu kepada Anda. Selanjutnya, jika datang sore hari ini, ada orang datang sore hari atau saudara bertemu dengan orang menanyakan hal sakit, ini juga perlu diwaspadai. Sakit tersebut meskipun diagnosa dokter atau medis ini mengatakan sakit fisik, ini secara spiritual ada sumpah atau ujar atau katakanlah di sini kesalahan dari si sakit kepada orang tuanya. Jadi semestinya di samping diobati secara medis ataupun pengobatan alternatif herbal dan sebagainya, juga perlu ditambahi dengan memohon maaf pada orang tua yang sakit tentunya. Saudara-saudara semua, kita bahas lagi tentang barang hilang ya. Tanpa menghilangkan asas praduga tak bersalah atau kita tuduh semata-mata itu untuk menuduh seseorang. Ini kita punya hak untuk sidik dan selidik. Ini barang hilang pada hari Sabtu. Apabila ada yang menanya atau dari pihak Anda sendiri mempunyai kasus seperti itu, pencurinya adalah wanita, ya, tinggal serumah ya. Tinggal serumah belum tentu loh ini saudara, barangkali pembantu atau mungkin siapa yang tinggal serumah dengan yang kecurian ini. Bertubuh kecil dan pendek, rambutnya lebat, itu yang perlu diwaspadai. Barang itu disembunyikan di dalam tanah dan ditindih batu. Jadi barang tersebut bisa tidak terlihat ada yang menindih. Jika ada orang pergi tanpa pamit atau katakanlah minggat, orang itu lari ke selatan tapi lewat barat dulu. Jadi dia ke barat dulu lalu ke selatan. Itu arah larinya orang yang pergi tanpa pamit. Nah, ini kalau ada juga yang tanya kepada Anda pada hari Sabtu secara tidak sengaja ya, tanpa rekayasa, tentang orang yang pergi jauh atau merantau. Ini jawabnya, orang yang pergi merantau itu lama akan pulang. Banyak halangan dan godaan yang menghalanginya. Ini bisa langsung dicek kondisinya, godaan dan halangan apa orang yang merantau itu, jika memang masih bisa terjangkau oleh keluarganya atau sama si penanya. Nah, ini jika ada juga yang menanyakan tentang suami istri ya, kondisi suami istri kok sepertinya ribut dan sebagainya dan sebagainya. Menanyakan hal tersebut pada hari Sabtu kepada saudara,
Ini jawabnya adalah rukun, harmonis. Tidak seperti yang dibayangkan akan hancur karena pertengkaran dan sebagainya. Insya Allah seperti itu. Jadi, ada orang tanya, baik dari pihak yang nanya atau keluarganya barangkali ya, kondisi rumah tangga, keluarganya dan sebagainya. Jawabannya rukun dan harmonis. Jadi meskipun bertengkar dan sebagainya ya tidak menimbulkan sesuatu yang fatal. Nah ini untuk jual beli atau bisnis. Ini juga ada orang yang bertanya atau Anda sendiri mengunjungi tanpa sengaja, tanpa keniatan dari awal ya, tentang jual beli ataupun bisnis usaha. Ada orang yang nanya, atau ketika itu saudara datang tanpa sengaja juga ke tempat teman atau siapa, usahanya toko atau mungkin usaha apa gitu, urusannya dengan bisnis, dia curhat, sepi ya, saya melorot ini dagangannya dan sebagainya. Tapi ketika itu datangnya hari Sabtu, maka jawabnya laris, lancar kok. Ya yang sabar. Kenapa? Ini hanya sekedar halangan yang kecil, biasanya seperti itu. Ya, saudara. Untuk pertanyaan jodoh, pada hari Sabtu, ketika itu tanpa sengaja juga ada orang datang menanyakan tentang perjodohan, jodoh ataupun yang disebut dengan pendamping hidup menurut pengamatan dari para sepuh, tanya, itu ada di arah selatan persis dari si penanya. Itu banyak apa istilahnya yang pas, itu hari Sabtu tanya itu selatan persis. Ya memang ada yang sedikit ke arah pojok selatannya, hampir kebanyakan selatan persis dari rumah penanya. Bertubuh sedang, ini ciri-cirinya jodoh tersebut atau pasangan hidup itu. Dan berambut halus atau lembut. Ini pertanyaan jodoh atau asmara atau pendamping hidup ini bisa yang nanya pria ataupun wanita. Tetapi jawabannya adalah selatan dari si penanya. Bila ketemu dengan orang yang menanyakan hal jodoh atau asmara. Seperti itu. Saudara-saudara semua, ini dikhususkan tadi secara umum hari Sabtu. Ada satu lagi poin, menanyakan hal apa ataupun solusinya. Tapi khusus pada hari Sabtu Pahing. Ini khusus buat orang yang sakit. Ada seseorang yang datang kepada saudara, tapi hari Sabtu Pahing tanpa sengaja juga. Dari pihak keluarganya ada yang sakit, sembuh kumat ya. Sakitnya macam-macam lah, analisanya, diagnosanya itu. Ini perlu diwaspadai dan hati-hati ya mengutarakannya kepada orang tersebut, pada keluarganya yang tanya kepada Anda. Orang tersebut yang sakit biasanya orangnya kaku dan keras hatinya. Dan selama ini sebelum sakit itu sangat jauh daripada ibadah kepada Tuhannya. Banyak sekali aktivitas-aktivitas yang sangat kurang daripada kegiatan spiritual agama yang dipeluknya gitu. Bahkan maaf saudaraku, kebanyakan ini banyak yang melanggar aturan-aturan dari agama. Itu sakit. Mungkin sakitnya secara medis sudah jelas, atau barangkali sudah bermacam-macam penyakit bertumpuk. Tetapi dari segi spiritual, ini orang jauh daripada
ibadah ataupun aturan-aturan agama. Kebanyakannya seperti itu. Tetapi terus sakit, tetapi ini bisa berubah dari adat kebiasaannya, pertamanya kaku, pikirannya keras, ya, tidak pernah beribadah kok beribadah, ya, tidak pernah menunjukkan sifat lembut kepada anak istrinya. Misalkan ini ya, kok lembut, sayang sama istrinya, padahal ini nggak pernahnya ini loh. Waspadalah saudaraku ya, untuk menyampaikan ya kepada pihak yang nanya kepada Anda. Ini biasanya di sini orang tersebut akan kronis dan mendekati maut. Wallahu a'lam bishawab ya. Ajal hidup itu di tangan Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Tapi kebanyakan dari para sepuh itu mengamati dan membuktikan itu, banyakkan itu terjadi seperti itu. Diwaspadai untuk menceritakan ini kepada yang bersangkutan. Saudara-saudara semua, saya rasa cukup sekian ya ulasan-ulasan saya hal keberuntungan, misteri keberuntungan dari Sabtu ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan agar saudara-saudara semua lebih eling dan waspada, semakin maju dan berkembang kehidupan saudara-saudara semua di masa-masa mendatang. Saya mohon maaf ya bila ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan dalam uraian-uraian tadi pada saudara-saudara semua. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara dalam penayangan video saya ini. Sampai jumpa pada penayangan selanjutnya. Salam Rahayu, salam Nusantara.